Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Awam Bagaskoro dari Universitas Riau. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Rancang Bangun Data Logger Kecepatan Angin untuk 4 level ketinggian berbasis Arduino. Untuk bagian pendahuluan, saya ingin menyampaikan beberapa poin. Yang pertama ialah angin merupakan pergerakan udara yang secara alami yang memiliki arah dan kecepatan. Udara tersebut bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Kecepatan angin itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, seperti topografi daerah, apakah daerah tersebut berada di dataran tinggi atau berada di dataran rendah. Kecepatan angin juga dipengaruhi oleh ketinggian suatu tempat. Dapat kita lihat bahwa daerah yang memiliki banyak pepohonan atau banyak gedung bertingkat itu cenderung kecepatan anginnya rendah. Selanjutnya ialah potensi energi angin di suatu daerah itu dapat diketahui berdasarkan kecepatan anginnya. Jadi apabila ingin membangun pembangkit listrik tenaga angin, maka perancang turbin angin harus melihat data kecepatan angin di daerah yang ingin dibangun turbin angin. Sementara kita tahu angin tersebut itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, salah satunya tadi ketinggian. Oleh karenanya, penelitian ini berusaha merancang sebuah alat yang dapat mencatat kecepatan angin dengan 4 variasi ketinggian berbasis microcontroller Arduino. Tujuannya apa? Tujuannya agar perancang turbin angin dapat meletakkan posisi turbinnya pas di kecepatan angin yang bagus, yang tepat, dengan ketinggian yang optimum atau ketinggian yang tepat. Selanjutnya ialah metode perancangan sistem. Gambar berikut merupakan gambar perancangan sistem yang menggunakan 4 anemometer, di mana 4 anemometer ini saya pasang di 4 level ketinggian yang berbeda, yakni 3 meter, 6 meter, 9 meter, dan 12 meter. Di mana ke input anemometer ini, sensor angin ini akan terhubung ke Arduino sebagai otak dari sistem. Saya juga menggunakan komponen lain, RTC, untuk memberikan informasi waktu, jam, menit, dan detik, LCD untuk menampilkan hasil pengukuran, SD card modul untuk media penyimpanan yang filenya berbasis TXT file sehingga mudah diakses di PC atau laptop. Perancangan alat ukur penelitian, saya menggunakan piringan encoder yang terdiri dari 18 lubang dan sebuah sensor optocoupler yang dapat dilihat pada gambar ini seperti huruf C, sehingga piringan tersebut diletakkan di celah sensor optocoupler, di mana sensor optocoupler ini merupakan sensor cahaya yang akan berlogika low dalam keadaan tidak terhalang, sedangkan akan berlogika high apabila kondisi terhalang atau tidak terkena lubang. Untuk anemometer penelitian yang digunakan, hasil rancangannya dapat dilihat pada gambar yang di sebelah kanan ini, di mana saya menggunakan jenis 3 cup. Apabila angin bertiup, maka baling-baling ini akan berputar dan piringan encoder juga akan ikut berputar. Berikut merupakan gambar grafik gambar sinyal keluaran dari output anemometer yang berupa gelombang pulsa. Gelombang inilah yang akan diterima oleh Arduino. Arduino menghitung jumlah pulsa yang diterima. Semakin besar kecepatan angin yang menggerakkan baling-baling anemometer, maka semakin banyak pula pulsa yang diterima. Dengan rumus perhitungan ialah jumlah pulsa yang terbaca dibagi jumlah celah rotary encoder atau jumlah total lubang yang tadinya 18, lalu dikali 60 untuk mendapatkan RPM. Selanjutnya, rumus kecepatan anginnya ialah RPM dibagi 60 dikali 2PR. R ini ialah jari-jari perhitungan dari baling-baling anemometer. Contoh perhitungannya sebagai berikut, di mana jumlah pulsa yang terbaca itu tadi 18 lubang untuk satu putaran, berarti ada 18 PPR atau pulse per rotation, sehingga data yang tercounter oleh Arduino ialah 10010. Berikut penjelasan mengenai potensi angin.
Perlu diketahui bahwa tidak setiap kecepatan angin itu bisa dikategorikan berpotensi untuk dimanfaatkan menjadi energi listrik. Berdasarkan tabel berikut, itu dari kelas 3 rekomendasi kecepatan anginnya itu dari kelas 3 sampai kelas 8, dimulai dari 1,6 meter per sekon sampai 17,1, dengan syarat dengan asumsi jari-jari turbinnya ini 1 meter. Namun di referensi lain kita temukan bahwa kecepatan cut-in rekomendasi itu 3-5 meter per sekon. Kecepatan cut-in sendiri itu merupakan kecepatan awal turbin angin menghasilkan daya listrik. Untuk pengambilan data lapangan dapat dilihat pada gambar berikut, diambil di tanah lapang di kawasan Universitas Riau selama 7 hari terhitung dari tanggal 30 Maret sampai 5 April dengan waktu interval 5 menit. Untuk pengambilan data, di sini saya membandingkan hasil pengukuran di mana anemometer penelitian dibandingkan dengan anemometer standar atau pabrikan yang dites atau dicoba menggunakan kompresor sebagai anginnya. Dari hasil pengujian pertama, kita dapatkan bahwa pembacaannya masih kurang baik, di mana grafik yang warna biru ini adalah anemometer tugas akhir atau penelitian, sedangkan yang oranye ini adalah anemometer standar. Selisih pembacaannya masih jauh, sehingga kita perlu untuk menguji linearitas untuk mendapatkan persamaan matematis. Setelah kita uji, nampak pada grafik di sebelah dan dapat persamaan matematika, yaitu Y sama dengan 1,7427X ditambah 0,7619. Persamaan inilah yang kita masukkan ke program Arduino, lalu kita uji kembali dan kita bandingkan kembali. Perbandingan pembacaan setelah kalibrasi. Nah, ini hasil percobaan kedua. Bisa kita lihat selisih pembacaannya sudah kecil. Dari 15 kali percobaan, itu yang biru merupakan anemometer tugas akhir atau penelitian, sementara yang oranye ini anemometer standar. Kita lihat grafik di sebelah kanan bahwa pembacaannya sudah hampir linear dan selisih pembacaannya pun sudah mengecil. Nah, setelah kita uji anemometer hasil pembacaannya dengan anemometer standar, antara standar dan penelitian, kita uji di lapangan berdasarkan tingkat ketinggian yang berbeda. Di sini saya lampirkan grafik ketinggian 3 meter, hasil pengujian dan pengambilan data selama 7 hari dimulai dari hari Selasa sampai hari Senin. Dimana untuk rata-rata kecepatan anginnya itu yang tertinggi itu hari Jumat sebesar 0,85 meter per sekon dengan nilai maksimum selama pengukuran di ketinggian 3 meter itu 4,31 meter per sekon. Untuk pengukuran dayanya dapat menggunakan rumus seperti di sebelah kiri ini, yaitu setengah dikali luas penampang dikali kerapatan udara dikali kecepatan angin pangkat 3, di mana asumsinya adalah jari-jari turbin 1 meter dan kerapatan 1,2 kg per meter kubik. Didapatkanlah bahwa untuk ketinggian 3 meter itu hari Jumat yang memiliki 1,17 watt dengan rata-rata kecepatan angin 0,85 meter per sekon. Untuk level ketinggian 6 meter dapat dilihat pada grafik berikut, di mana puncak atau nilai tertinggi selama pengukuran di ketinggian 6 meter itu terdapat di hari Kamis dengan nilai sekitar 5,50 atau 5,52 meter per sekon, dengan rata-rata tertingginya itu terjadi di hari Jumat 1,11 meter per sekon. Untuk perhitungan dayanya itu hampir mirip dengan sebelumnya, dengan asumsi turbinnya jari-jarinya 1 meter dengan kerapatan udaranya 1,2 kg per meter kubik. Didapatkan bahwa hari Jumat juga itu dayanya tertinggi di antara hari yang lain sebesar 2,58 watt dengan kecepatan rata-rata 1,11 meter per sekon. Untuk ketinggian 9 meter kita dapat lihat bahwa ada beberapa waktu yang kecepatan anginnya di atas kecepatan potensi,
yakni di atas 1,6 meter per sekon. Dengan nilai maksimum tertinggi itu terjadi di hari Jumat sebesar 5,85 meter per sekon dengan rata-rata 1,36 meter per sekon. Untuk perhitungan daya di level 9 meter itu dapat kita hitung menggunakan rumus yang sama. Dengan hasil perhitungan dapat dilihat pada grafik di sebelah kanan. Itu hari Jumat merupakan hari tertinggi dengan daya anginnya 4,79 watt dengan rata-rata kecepatan anginnya itu 1,36 meter per sekon. Selanjutnya kecepatan level 4 yaitu 12 meter. Dapat kita lihat juga di grafik sebelah kiri ada beberapa waktu yang memiliki potensi angin di atas 1,6 meter per sekon. Untuk nilai maksimumnya itu terjadi di hari Kamis sebesar 6,51 meter per sekon. Sementara untuk rata-ratanya itu tertinggi di hari Jumat 1,80 meter per sekon. Untuk perhitungan dayanya sama seperti perhitungan daya di ketinggian lainnya. Itu setelah dihitung kita dapatkan bahwa grafik tertinggi daya hariannya itu terjadi di hari Jumat dengan ketinggian 12 meter itu senilai 11,02 watt dengan daya rata-ratanya 1,8 meter per sekon. Nah, setelah kita lihat grafik tadi, memang daya-dayanya dan kecepatan anginnya itu tergolong rendah dikarenakan tidak setiap waktu kecepatan angin itu di atas kecepatan angin yang berpotensi. Namun, walaupun demikian, ada beberapa waktu yang dapat dimanfaatkan kecepatan anginnya. Jika dibandingkan rata-ratanya dari 4 level ketinggian, maka kecepatan 12 di ketinggian 12 meter itu rata-ratanya paling tinggi, sehingga kita bisa menganalisa potensi energi angin di ketinggian tersebut. Untuk analisa potensi energi angin, itu tidak setiap waktu di ketinggian 12 meter itu tergolong berpotensi. Beberapa waktu tertentu saja yang kondisi anginnya berada di atas level rekomendasi kecepatan angin yang dapat dikonversi menjadi energi listrik, yaitu 1,6 meter per sekon. Kita perlu mencari distribusi probabilitas dengan rumus kita kategorikan data-data angin mana saja yang berada di atas 1,6 meter per sekon. Kita contohkan pada hari Selasa, itu ternyata distribusi probabilitasnya itu sebesar 18%. Artinya dalam satu hari hanya 18% saja waktu atau kejadian kecepatan angin itu di atas 1,6 atau dikategorikan berpotensi. Setelah kita tahu distribusi probabilitas, maka kita bisa menghitung energi anginnya dengan rumus distribusi dikali daya dikali horse atau jam. Contohnya ini di hari Selasa kita dapatkan 3,76 watt day. Setelah kita hitung satu minggu, kita dapatkan ternyata hari Jumat itu yang paling tinggi potensi energi anginnya sebesar 140,25 watt day, sementara terendah itu 3,77 watt day. Kesimpulannya ialah rata-rata kecepatan angin tertinggi di level 3 meter itu 0,85 dengan daya sebesar 1,17 watt, 6 meter dengan kecepatan 1,11 dengan perhitungan 2,58 watt, 9 meter itu 1,36 meter per sekon dengan perhitungan daya 4,79 watt, 12 meter itu 1,80 meter per sekon dengan perhitungan daya 11,02 watt. Berdasarkan hasil pengujian di lapangan didapatkan bahwa semakin tinggi level ketinggian maka semakin besar pula potensi energi anginnya. Level ketinggian 12 meter dipilih untuk perhitungan analisa energi angin karena level 12 meter tertinggi di antara level-level lainnya, rata-rata anginnya. Potensi energi angin tertinggi itu 140,26 watt day, sementara terendah itu 3,77 watt day. Berdasarkan hasil pengujian, dapat dinyatakan bahwa pembacaan alat ukur anemometer penelitian itu bekerja baik dengan tingkat error yang kecil, dengan rata-rata error sebesar 3%. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.